Aku tersenyum puas melihat mertuaku diborgol polisi. Dia nekat mencuri sertifikat palsu demi memodalimu nikah lagi. Kini jeruji besi adalah rumah barunya. Dan sujudmu takkan pernah meruntuhkan hatiku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Pagi itu, suasana di meja makan terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Padahal matahari di luar sana sudah mulai memancarkan hangatnya. Denting sendok yang beradu dengan piring keramik menjadi satu-satunya suara yang mendominasi ruangan, memecah keheningan yang mencekam antara 3 orang yang duduk di sana. Indira, sang menantu, masih mengenakan pakaian kerjanya yang rapi. Wajahnya tampak segar meski semalam ia baru bisa tidur lewat tengah malam, karena harus menyelesaikan laporan keuangan kantor yang menumpuk. Di hadapannya, duduk suaminya, Dimas, yang tampak lesu mengaduk-aduk nasi goreng di piringnya tanpa selera. Dan di ujung meja, duduklah Bu Melinda, ibu mertua yang sejak tadi menatap Indira dengan sorot mata tajam penuh penilaian. Bu Melinda meletakkan gelas air putihnya dengan sedikit kasar ke atas meja, menimbulkan bunyi yang cukup keras hingga membuat Dimas sedikit tersentak kaget. Wanita paruh-baya itu membenarkan letak sanggul rambutnya sejenak sebelum memulai serangan verbal yang sudah menjadi rutinitas paginya. Ia menatap tajam ke arah Indira yang sedang mengoleskan selai pada selembar roti tawar. Bu Melinda berdeham keras, memastikan semua perhatian tertuju padanya. Ia memulai percakapan dengan nada sindiran yang sangat kental. Ia berkata bahwa masakan pagi ini terasa hambar, seolah-olah yang memasak tidak niat melayani suami dan mertua. Ia mengeluh bahwa nasi gorengnya terlalu berminyak dan telurnya terlalu matang. Padahal Indira sudah bangun sejak subuh untuk menyiapkannya sebelum berangkat kerja. Indira hanya menarik napas panjang, berusaha tetap tenang. Ia sudah terbiasa dengan pola ini. Sejak ia menikah dengan Dimas 3 tahun lalu dan tinggal satu atap dengan mertuanya, tidak ada satupun hal yang ia lakukan yang dianggap benar di mata Bu Melinda. Indira menjawab dengan sopan bahwa ia sudah berusaha memasak sesuai selera ibu, namun jika masih kurang pas, ia akan mencoba memperbaikinya besok. Jawaban santun itu justru membuat Bu Melinda semakin meradang. Baginya, ketenangan Indira adalah bentuk pembangkangan yang halus. Dimas yang berada di tengah-tengah situasi itu hanya diam 1000 bahasa. Ia adalah tipe laki-laki yang menghindari konflik, namun sayangnya, sifat pasifnya itu justru seringkali menyakiti hati istrinya. Dimas tidak pernah sekalipun membela Indira di depan ibunya. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya atau makanannya, membiarkan istrinya menjadi sasaran tembak kekecewaan ibunya yang tidak berdasar. Setelah sarapan yang penuh ketegangan itu selesai, Indira pamit berangkat kerja. Ia mencium tangan Bu Melinda, yang disambut dengan tepisan halus, dan mencium tangan suaminya. Begitu suara mobil Indira terdengar menjauh dari pekarangan rumah, wajah Bu Melinda berubah drastis. Senyum sinisnya menghilang, berganti dengan ekspresi serius penuh rencana. Ia segera bergeser duduk mendekati Dimas yang masih menghabiskan kopinya. Bu Melinda mulai melancarkan hasutannya. Ia berkata kepada Dimas bahwa istrinya itu semakin hari semakin tidak tahu diri. Ia menyebut Indira sebagai wanita yang sombong hanya karena memiliki gaji yang lebih besar daripada Dimas. Bu Melinda menekankan bahwa seorang istri seharusnya ada di rumah mengurus suami, bukan keluyuran sampai malam dengan alasan lembur. Ia terus memanas-manasi Dimas dengan mengatakan bahwa harga diri Dimas sebagai laki-laki sudah diinjak-injak oleh Indira. Dimas mencoba membela diri dengan suara pelan, mengatakan bahwa Indira bekerja keras juga untuk kebutuhan rumah tangga mereka. Namun, Bu Melinda langsung memotong ucapan anaknya. Ia mengatakan bahwa rezeki itu urusan Tuhan, dan jika Dimas menikah dengan wanita yang lebih penurut, hidup Dimas pasti akan lebih bahagia dan berkah. Disinilah Bu Melinda mulai menyebut nama Bella. Bella adalah anak dari teman arisan Bu Melinda. Seorang wanita muda, cantik, pandai berdandan, dan yang paling penting menurut Bu Melinda, Bella sangat menghormati orang tua. Bu Melinda bercerita dengan antusias bahwa kemarin ia bertemu Bella, dan Bella menanyakan kabar Dimas. Menurut Bu Melinda,
Bella adalah sosok istri idaman yang sesungguhnya. Ia bisa memijat kaki mertua, mau menemani belanja, dan tidak sibuk dengan laptop seperti Indira. Siang harinya, tanpa sepengetahuan Indira, Dimas menemui Bella di sebuah kafe kekinian di pusat kota. Pertemuan ini tentu saja sudah diatur oleh Bu Melinda. Bella datang dengan penampilan yang memukau. Ia mengenakan gaun merah muda yang pas di badan, rambutnya di-blow sempurna, dan aroma parfum mahal menguar dari tubuhnya. Berbeda jauh dengan Indira yang selalu tampil formal dan praktis. Bella menyambut Dimas dengan manja. Ia berbicara dengan nada suara yang dibuat-buat, memuji penampilan Dimas yang katanya terlihat gagah. Dimas, yang sedang merasa egonya terluka akibat ucapan ibunya tadi pagi, merasa tersanjung diperlakukan seperti raja oleh Bella. Mereka mengobrol cukup lama. Bella pandai sekali mengambil hati. Ia mendengarkan keluh kesah Dimas tentang pekerjaannya yang stagnan dan istrinya yang sibuk. Bella memberikan respons-respons yang memvalidasi perasaan Dimas, membuat Dimas merasa dipahami. Namun, di balik sikap manisnya, Bella memiliki agenda tersendiri. Setelah percakapan mulai cair, Bella mulai masuk ke topik intinya. Dengan wajah sedih yang dibuat-buat, Bella bercerita bahwa ia sedang sedih karena impiannya membuka butik muslimah terancam gagal. Ia berkata bahwa ia membutuhkan modal usaha yang cukup besar, sekitar 500 juta rupiah, untuk menyewa tempat strategis dan membeli stok barang. Bella menatap mata Dimas dalam-dalam, lalu berkata bahwa ia hanya ingin menikah dengan laki-laki yang bisa mendukung impiannya. Ia memberikan kode keras bahwa jika Dimas bisa membantunya, maka Bella akan bersedia menjadi pendamping hidup Dimas, menggantikan posisi Indira yang kaku itu. Dimas terdiam mendengar nominal yang disebutkan Bella. 500 juta bukanlah uang yang sedikit. Tabungannya sendiri tidak sampai seperempat dari jumlah itu. Namun, melihat wajah cantik Bella yang penuh harap, dan mengingat betapa ibunya sangat menyukai Bella, Dimas merasa tertantang. Ia ingin membuktikan bahwa ia mampu. Ia ingin membuktikan pada Indira dan ibunya bahwa ia bisa menjadi laki-laki yang diandalkan. Bella, melihat keraguan di wajah Dimas, segera menggenggam tangan laki-laki itu. Ia berbisik bahwa ia tidak butuh uang itu sekarang juga, tapi ia butuh kepastian. Jika Dimas serius dengannya, Dimas harus berusaha. Sore harinya, Dimas pulang ke rumah dengan pikiran kacau. Ia disambut oleh Bu Melinda yang sudah menunggu laporan hasil kencan anaknya. Dimas menceritakan permintaan Bella dengan wajah lesu. Ia berkata bahwa ia tidak mungkin sanggup memenuhi permintaan modal 500 juta itu. Ia hampir menyerah dan berpikir untuk melupakan Bella. Namun, Bu Melinda justru tertawa kecil. Ia menepuk pundak anaknya dengan gaya sok bijak. Bu Melinda berkata bahwa uang itu ada. Hanya saja Dimas kurang jeli melihat peluang. Dimas mengerutkan kening. Bingung. Bu Melinda kemudian mendekatkan wajahnya ke telinga Dimas, berbisik dengan nada penuh konspirasi. Ia mengingatkan Dimas tentang map hijau yang tersimpan di lemari pakaian di kamar utama. Map itu berisi sertifikat tanah warisan orang tua Indira yang lokasinya sangat strategis di pinggir jalan raya provinsi. Dimas terbelalak kaget. Ia tahu betul tanah itu adalah harta bawaan Indira, warisan mutlak dari mendiang ayahnya. Ia mencoba menolak, mengatakan bahwa itu adalah hak Indira dan ia tidak berhak menyentuhnya. Tapi Bu Melinda, dengan lidahnya yang berbisa, terus meyakinkan Dimas. Ia mengatakan bahwa dalam pernikahan, harta istri adalah harta suami juga. Ia mendoktrin Dimas bahwa Indira selama ini pelit dan tidak mau berbagi. Jadi wajar jika Dimas mengambil sedikit bagiannya untuk kebahagiaan masa depannya. Bu Melinda meyakinkan Dimas bahwa tanah itu nilainya miliaran. Jika dijual, 500 juta untuk Bella hanyalah sebagian kecil. Sisanya bisa dipakai Dimas untuk modal usaha sendiri, membeli mobil baru, dan tentu saja memanjakan ibunya. Dimas mulai goyah. Bayangan hidup bahagia bersama Bella yang manja dan penurut, ditambah restu penuh dari ibunya, perlahan mengikis akal sehat dan moralitasnya. Ambisi sang mertua kini telah meracuni pikiran anaknya, mengubah seorang suami menjadi calon pencuri di rumahnya sendiri. Rencana jahat pun mulai disusun. Bu Melinda berjanji akan mengurus semuanya. Dimas hanya perlu diam dan menyetujui.
Indira duduk di meja kerjanya, menatap layar komputer yang menampilkan deretan angka-angka dalam lembar kerja Excel, namun pikirannya melayang jauh ke rumah. Entah mengapa, hari ini perasaannya sangat tidak enak. Ada gelisah yang tak bisa ia jelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang buruk sedang terjadi di belakang punggungnya. Sebagai seorang wanita yang terbiasa mandiri dan berpikir logis, Indira jarang sekali membiarkan perasaan menguasai dirinya, tetapi kali ini intuisinya berteriak nyaring. Ia teringat kejadian beberapa hari terakhir di rumah. Sikap mertuanya, Bu Melinda, berubah aneh. Biasanya Bu Melinda akan terang-terangan memarahinya atau menyindirnya setiap kali berpapasan. Namun 2 hari ini wanita tua itu tampak lebih banyak diam, bahkan sesekali tersenyum ganjil saat melihat Indira. Senyum itu bukan senyum ketulusan, melainkan senyum seseorang yang menyimpan rahasia besar. Begitu pula dengan Dimas. Suaminya itu tampak gelisah, sering menghindari tatapan mata Indira, dan menjadi sangat protektif terhadap ponselnya. Jika ada pesan masuk, Dimas akan buru-buru menjauh atau membalik layar ponselnya. Indira menghela napas panjang, mencoba memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Ia teringat bagaimana kerasnya ia bekerja selama ini. Tanah warisan ayahnya yang tersimpan sertifikatnya di lemari adalah satu-satunya peninggalan berharga yang ia miliki. Ayahnya berpesan agar tanah itu dijaga baik-baik dan hanya dijual jika benar-benar dalam keadaan darurat yang mengancam nyawa. Selama ini, Indira menyimpan sertifikat asli itu di tumpukan baju paling bawah di lemari pakaiannya, tempat yang ia pikir aman karena itu adalah area pribadinya. Jam menunjukkan pukul 5 sore. Indira memutuskan untuk pulang sedikit lebih awal dari biasanya. Ia ingin memastikan bahwa segala sesuatunya baik-baik saja di rumah. Di perjalanan, pikirannya terus berputar pada kemungkinan-kemungkinan buruk. Apakah Dimas berselingkuh? Itu hal yang sangat mungkin mengingat betapa seringnya Bu Melinda membandingkan dirinya dengan wanita lain. Namun, ada ketakutan lain yang lebih spesifik yang muncul di benaknya. Ketakutan tentang aset-asetnya. Sesampainya di rumah, Indira masuk dengan perlahan. Suasana rumah tampak sepi. Lampu ruang tengah belum dinyalakan padahal langit di luar sudah mulai gelap. Terdengar suara bisik-bisik dari arah ruang keluarga yang terhubung dengan dapur. Indira melepas sepatu kerjanya agar langkahnya tidak menimbulkan suara. Ia berjalan mengendap-endap mendekati sumber suara. Dari balik partisi ruangan, ia melihat Bu Melinda dan Dimas sedang duduk berhadapan. Wajah mereka tampak serius. Indira menajamkan pendengarannya. Ia mendengar Bu Melinda berkata sesuatu tentang harga tanah dan calon pembeli. Jantung Indira berdegup kencang. Ia menahan napas, berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Kemudian ia mendengar suara Dimas yang terdengar ragu, bertanya apakah rencana ini aman. Bu Melinda dengan cepat menyahut dengan nada tinggi namun tertahan, meyakinkan Dimas bahwa Indira tidak akan sadar sampai semuanya terlambat. Darah Indira mendesir hebat. Dugaannya ternyata benar. Mereka sedang merencanakan sesuatu terhadap aset miliknya. Namun, Indira cukup cerdas untuk tidak langsung melabrak saat itu juga. Jika ia marah sekarang, mereka pasti akan mengelak dan mencari 1000 alasan. Atau lebih parah lagi, mereka akan lebih berhati-hati dalam menyembunyikan niat jahatnya. Indira butuh bukti. Dan ia butuh langkah pengamanan yang konkret. Ia mundur perlahan, kembali ke pintu depan, lalu membukanya dan menutupnya kembali dengan keras, seolah-olah ia baru saja sampai. "Assalamualaikum, Indira pulang," serunya dengan nada yang dibuat senormal mungkin. Kepanikan terdengar dari ruang tengah. Bu Melinda dan Dimas tampak tergopoh-gopoh berpura-pura sedang menonton televisi. Wajah Dimas pucat pasi. Sementara Bu Melinda berusaha tersenyum kaku. Indira berpura-pura tidak melihat keganjilan itu. Ia menyalami mereka seperti biasa, lalu pamit masuk ke kamar untuk mandi. Di dalam kamar, Indira segera mengunci pintu. Jantungnya masih berpacu cepat. Ia langsung menuju lemari pakaiannya. Dengan tangan gemetar, ia meraba tumpukan baju paling bawah. Napasnya sedikit lega saat tangannya menyentuh map plastik berwarna hijau. Ia menariknya keluar dan membukanya. Sertifikat tanah itu masih ada di sana. Mereka belum mengambilnya. Berarti mereka baru merencanakannya.
Indira menatap dokumen berharga itu dengan tatapan nanar. Ia sadar, rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Lemari ini bukan lagi tempat persembunyian yang rahasia. Bu Melinda pasti sudah tahu letaknya. Mungkin karena pernah menggeledah kamarnya saat ia sedang bekerja. Indira harus bertindak cepat. Ia tidak boleh membiarkan jerih payah ayahnya jatuh ke tangan orang-orang serakah ini demi membiayai pernikahan suaminya dengan wanita lain. Keesokan harinya, Indira mengambil cuti mendadak dengan alasan sakit. Ia menunggu sampai Dimas berangkat kerja dan Bu Melinda pergi ke pasar. Begitu rumah kosong, Indira segera bersiap. Ia membawa sertifikat asli itu di dalam tas kerjanya yang tebal. Tujuannya satu, bank. Di bank, Indira langsung menuju bagian layanan pelanggan dan meminta pembukaan Safe Deposit Box. Prosesnya memakan waktu sedikit lama karena antrian. Namun Indira sabar menunggu. Baginya, keamanan aset ini adalah prioritas utama. Setelah semua administrasi selesai, petugas bank mengantarnya ke ruang penyimpanan yang dingin dan penuh dengan kotak-kotak logam. Indira meletakkan sertifikat tanah aslinya, beserta beberapa perhiasan emas peninggalan ibunya, ke dalam kotak besi itu. Ia merasa beban berat terangkat dari pundaknya saat mendengar bunyi, klik, kunci kotak penyimpanan itu. Asetnya kini aman, dijaga oleh sistem keamanan bank yang ketat, jauh dari jangkauan tangan jahil mertuanya. Namun, Indira belum selesai. Ia tahu karakter Bu Melinda. Wanita tua itu tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang ia mau. Jika Bu Melinda menemukan lemarinya kosong, ia pasti akan mengamuk dan mungkin melakukan hal-hal nekat lainnya, atau bahkan memaksa Indira secara fisik untuk menyerahkan sertifikat itu. Indira perlu membuat pengalihan. Ia perlu membiarkan mereka merasa menang agar mereka masuk ke dalam perangkap mereka sendiri. Sepulang dari bank, Indira mampir ke sebuah tempat percetakan digital langganan kantornya yang memiliki alat scan dan cetak kualitas tinggi. Ia meminta petugas di sana untuk membuat salinan sertifikat tanahnya. Ia meminta agar dicetak di atas kertas yang ketebalan dan teksturnya mirip dengan aslinya, serta dicetak berwarna dengan resolusi tertinggi. Setelah dicetak, Indira meminta dokumen palsu itu dilaminating rapi, persis seperti kebiasaan orang tua zaman dulu menyimpan dokumen. Hasilnya sangat memuaskan. Sekilas pandang, bagi orang awam yang tidak teliti, sertifikat duplikat itu terlihat sangat meyakinkan. Warna lambang Garudanya, stempel BPN-nya, hingga tanda tangannya terlihat nyata. Hanya seorang ahli atau petugas BPN yang bisa membedakannya dengan menyentuh tekstur kertas hologramnya yang asli. Indira pulang ke rumah dengan perasaan yang jauh lebih tenang, namun bercampur dengan adrenalin. Ia meletakkan map hijau berisi sertifikat palsu itu kembali ke tumpukan baju di lemari, tepat di posisi semula. Ia menata baju-baju di atasnya sedemikian rupa agar terlihat seolah-olah tidak pernah disentuh. Namun cukup mudah ditemukan jika seseorang sengaja mengacak-acaknya. Malam itu, Indira tidur dengan nyenyak untuk pertama kalinya dalam minggu ini. Ia melihat suaminya tidur di sampingnya, laki-laki yang telah mengkhianatinya demi ambisi ibunya dan godaan wanita lain. Tidak ada lagi rasa cinta di hati Indira. Yang ada hanyalah rasa iba dan kesiapan untuk melihat drama yang akan segera terungkap. Perangkap telah dipasang, umpannya sangat menggiurkan. Dan Indira yakin, tikus-tikus di rumahnya tidak akan tahan untuk tidak menggigitnya. Ia siap menghadapi badai, karena ia tahu ia memegang payung terkuat, kebenaran dan bukti hukum. Matahari pagi bersinar terik, seolah mendukung rencana-rencana yang telah disusun rapi, baik rencana yang mulia maupun rencana yang penuh tipu daya. Di rumah bercat krem itu, kesibukan terlihat sejak pagi buta. Indira sedang memasukkan beberapa setel pakaian ke dalam koper kecilnya. Hari ini ia harus berangkat keluar kota untuk urusan dinas selama 3 hari. Tugas mendadak dari kantor ini sebenarnya sangat berat baginya, terutama karena ia harus meninggalkan rumah dalam keadaan hubungan yang tidak harmonis dengan suami dan mertuanya. Namun, di sisi lain, kepergian ini adalah bagian dari skenario yang telah ia perhitungkan. Ia tahu, ketidakhadirannya di rumah akan menjadi celah yang ditunggu-tunggu oleh tikus-tikus yang ingin menggerogoti hartanya. Dimas masih bergulung di dalam selimut ketika Indira berpamitan. Laki-laki itu hanya menggumam pelan tanpa menoleh sedikit pun kepada istrinya.
Tidak ada pelukan hangat, tidak ada pesan hati-hati di jalan, hanya keheningan yang dingin. Sementara itu, Bu Melinda sudah berdiri di teras depan, berpura-pura menyiram tanaman anggrek kesayangannya. Ketika Indira mencium tangannya untuk berpamitan, wanita parubaya itu hanya mengangguk singkat dengan senyum tipis yang sulit diartikan. Matanya terus mengawasi gerak-gerik Indira sampai taksi online yang dipesan menantu itu benar-benar menghilang di tikungan jalan. Begitu mobil yang membawa Indira tidak terlihat lagi, Bu Melinda langsung melempar selang air yang dipegangnya ke tanah. Senyum tipisnya berubah menjadi seringai lebar penuh kemenangan. Ia bergegas masuk ke dalam rumah, membanting pintu depan, dan langsung menuju kamar Dimas. Ia mengguncang tubuh anaknya yang masih malas-malasan itu dengan semangat yang meluap-luap. Bu Melinda berteriak menyuruh Dimas bangun karena kesempatan emas sudah datang. Ia mengatakan bahwa penjaga neraka sudah pergi, dan sekarang saatnya mereka mengambil apa yang seharusnya menjadi hak Dimas. Dimas yang masih setengah sadar, mengusap matanya dengan bingung. Ia bertanya apa maksud ibunya. Bu Melinda dengan gemas menjelaskan bahwa hari ini adalah waktu yang tepat untuk mengambil sertifikat tanah itu dari lemari Indira. Dimas terdiam. Rasa takut dan ragu kembali menyelimuti hatinya. Ia takut ketahuan. Ia takut polisi, dan sebagian kecil hatinya masih merasa bersalah pada istrinya. Namun, Bu Melinda tidak membiarkan keraguan itu tumbuh. Ia segera mengambil ponselnya dan menghubungi seorang tukang kunci panggilan yang kontaknya sudah ia simpan sejak beberapa hari lalu. Bu Melinda berakting di telepon dengan sangat meyakinkan. Ia mengatakan kepada tukang kunci bahwa kunci lemari anaknya hilang, padahal ada dokumen penting yang harus diambil segera. Suaranya terdengar panik dan mendesak, membuat tukang kunci di seberang sana menyanggupi untuk datang dalam waktu setengah jam. Sambil menunggu tukang kunci datang, Bu Melinda mondar-mandir di ruang tamu dengan gelisah namun antusias. Ia sudah membayangkan uang ratusan juta di tangannya. Ia membayangkan wajah bahagia Bella, calon menantu idaman yang akan memberinya cucu dan menghormatinya. Ia juga membayangkan betapa puasnya ia bisa menendang Indira keluar dari rumah ini setelah Dimas menikah lagi. Kebenciannya pada Indira sebenarnya tidak beralasan kuat, hanya karena Indira adalah wanita mandiri yang tidak bisa ia setir, dan itu melukai ego Bu Melinda yang ingin menjadi ratu di rumah itu. Tepat 30 menit kemudian, suara motor terdengar berhenti di depan pagar. Seorang pria parubaya dengan tas perkakas turun dari motor. Bu Melinda menyambutnya dengan ramah yang dibuat-buat. Ia mempersilakan tukang kunci itu masuk dan langsung membawanya ke kamar utama, kamar Indira dan Dimas. Dimas hanya berdiri mematung di ambang pintu kamar, mengawasi dengan jantung berdebar kencang. Keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri, dan memang itulah kenyataannya. Tukang kunci itu mulai bekerja. Ia mengeluarkan berbagai macam alat pengait besi kecil dari tasnya. Bu Melinda berdiri tepat di sampingnya, mengawasi dengan tidak sabar. Sesekali ia bertanya apakah masih lama, mendesak tukang kunci agar bekerja lebih cepat. Tukang kunci itu sedikit kesulitan karena kunci lemari itu cukup tua dan unik, namun berkat pengalamannya, akhirnya terdengar bunyi, klik, yang nyaring. Pintu lemari kayu jati itu terbuka sedikit. Mata Bu Melinda berbinar seketika. Ia segera merogoh saku dasternya dan mengeluarkan 2 lembar uang 100.000 rupiah, memberikannya kepada tukang kunci sebagai upah, melebihkan sedikit dari tarif biasa agar tukang kunci itu cepat pergi dan tutup mulut. Setelah tukang kunci itu membereskan alatnya dan pergi, Bu Melinda langsung menerjang ke arah lemari. Ia tidak peduli dengan tatanan baju Indira yang rapi. Tangannya dengan kasar mengacak-acak tumpukan pakaian, mencari map hijau yang diceritakan Dimas tempo hari. Pakaian-pakaian kerja Indira dilempar begitu saja ke lantai. Bu Melinda seperti orang kesurupan. Nafsu serakah menguasai dirinya sepenuhnya. Dimas yang melihat kekacauan itu hanya bisa menelan ludah. Ia ingin mencegah ibunya agar tidak terlalu berantakan, tapi lidahnya keluh. Dan akhirnya, di tumpukan paling bawah, di bawah lipatan kain batik, tangan Bu Melinda menyentuh sesuatu yang keras dan licin. Map plastik berwarna hijau. Dengan napas memburu, Bu Melinda menarik map itu keluar. Ia membukanya dengan tangan gemetar karena kegirangan. Di dalamnya,
Terselip selembar kertas tebal dengan lambang burung Garuda emas dan stempel resmi Badan Pertanahan Nasional. Sertifikat hak milik atas nama Indira. Bu Melinda menjerit tertahan. Ia menciumi kertas itu seolah-olah itu adalah tiket menuju surga. Bu Melinda segera memanggil Dimas mendekat. Ia memamerkan sertifikat itu di depan wajah anaknya. Ia berkata dengan bangga bahwa sekarang nasib Dimas ada di tangannya sendiri. Ia mengatakan bahwa kertas ini bernilai miliaran, dan modal nikah untuk Bella hanyalah sebagian kecil dari nilainya. Dimas menatap sertifikat itu. Itu terlihat sangat asli. Kertasnya tebal, hologramnya berkilau saat terkena cahaya lampu kamar, dan tanda tangannya terlihat basah. Tidak ada sedikit pun keraguan di benak Dimas maupun ibunya bahwa itu adalah dokumen asli. Mereka tidak tahu bahwa itu adalah hasil karya teknologi percetakan digital canggih yang dipesan Indira. Namun, kegembiraan itu sedikit terganggu ketika ponsel Dimas bergetar. Nama, Bella sayang, muncul di layar. Dimas mengangkat telepon itu dengan gugup. Dari seberang sana, terdengar suara Bella yang merajuk. Bella bertanya apakah Dimas sudah mendapatkan modal usahanya. Bella mengancam, jika hari ini tidak ada kepastian, ia akan menerima lamaran laki-laki lain yang katanya seorang juragan sawit dari Kalimantan. Ancaman itu membuat darah Dimas berdesir. Rasa takut kehilangan Bella yang cantik dan manja itu mengalahkan rasa takutnya pada hukum dan dosa. Dimas menatap ibunya, lalu menatap sertifikat di tangan ibunya. Dengan suara gemetar namun bulat, ia berkata pada Bella di telepon untuk tenang dan bersabar. Ia mengatakan bahwa modal itu sudah ada di tangan, tinggal dicairkan. Dimas mematikan telepon dan menatap ibunya dengan tatapan nekat. Ia berkata kepada Bu Melinda untuk segera menjual tanah itu. Bu Melinda tersenyum puas. Ia merasa berhasil mendidik anaknya menjadi laki-laki yang berani mengambil keputusan, meskipun keputusan itu adalah kejahatan. Mereka kemudian duduk di ruang tengah, mulai menyusun rencana penjualan. Bu Melinda teringat pada Pak Wira, seorang kenalan lama almarhum suaminya yang kini sukses menjadi pengembang properti. Pak Wira dikenal sering membeli tanah dengan pembayaran tunai yang cepat asalkan harganya cocok. Masalah muncul ketika Dimas bertanya bagaimana cara menjualnya jika nama di sertifikat adalah nama Indira. Tentu saja butuh tanda tangan Indira dan kehadiran Indira di notaris. Bu Melinda tertawa meremehkan. Ia memukul pelan kepala anaknya, mengatakan bahwa Dimas terlalu polos. Ia menjelaskan bahwa di dunia ini, uang bisa mengatur segalanya. Mereka hanya perlu membuat surat kuasa palsu. Bu Melinda mengaku kenal dengan orang yang bisa meniru tanda tangan dengan sangat mirip. Atau, Dimas sendiri bisa melatih tangannya untuk meniru tanda tangan istrinya. Toh, Indira sedang di luar kota. Mereka bisa beralasan bahwa Indira memberi kuasa karena tidak bisa hadir. Siang itu juga, Dimas menghabiskan waktu berjam-jam mencoret-coret kertas, berlatih meniru tanda tangan Indira yang ia lihat di buku nikah mereka. Awalnya kaku, tapi lama-kelamaan hasilnya semakin mirip. Bu Melinda terus menyemangati di sampingnya sambil menyuguhkan kopi dan pisang goreng, seolah-olah mereka sedang mengerjakan proyek kerajinan tangan keluarga, bukan sedang melakukan pemalsuan dokumen negara. Setelah merasa tanda tangannya cukup meyakinkan, Dimas membuat surat kuasa di atas kertas bermaterai. Isinya menyatakan bahwa Indira memberikan kuasa penuh kepada Dimas untuk menjual sebidang tanah tersebut. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Dimas membubuhkan tanda tangan palsu di atas materai itu. Selesai sudah. Senjata kejahatan mereka telah lengkap. Sertifikat, yang mereka kira, asli dan surat kuasa palsu. Malam harinya, suasana di rumah itu terasa ganjil. Bu Melinda memasak makan malam yang mewah, merayakan keberhasilan pencurian mereka. Dimas makan dengan lahap. Beban pikirannya seolah hilang tertutup bayangan masa depan indah bersama Bella. Mereka tertawa-tawa membicarakan rencana pernikahan Dimas dan Bella yang akan digelar mewah. Mereka membicarakan mobil baru yang akan dibeli Bu Melinda. Mereka benar-benar lupa, atau sengaja melupakan, bahwa pemilik sah dari harta yang mereka perebutkan itu sedang bekerja keras di luar kota, dan mungkin sedang tersenyum sinis membayangkan kehancuran mereka. Di dalam lemari yang berantakan, baju-baju Indira masih berserakan di lantai.
Bu Melinda bahkan tidak repot-repot merapikannya kembali. Ia berpikir, nanti kalau Indira pulang dan marah-marah, ia tinggal bilang ada maling masuk atau kucing liar masuk dan mengacak-acak lemari. Alasan apapun bisa dibuat. Yang penting, sertifikat, itu sudah aman di dalam tas tangan Bu Melinda. Siap untuk ditukarkan dengan gepokan uang rupiah keesokan harinya. Kejahatan telah dilakukan di siang bolong, disaksikan oleh dinding-dinding rumah yang membisu, menyimpan rahasia kelam keluarga itu yang sebentar lagi akan meledak. Keesokan harinya, Bu Melinda bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menghabiskan waktu hampir 1 jam di depan cermin, mematut diri dengan pakaian terbaiknya. Ia mengenakan kebaya modern berwarna merah marun dipadu dengan kain batik sutra, serta menyematkan bros emas besar di dadanya. Penampilannya sangat mencolok, berusaha keras untuk terlihat seperti nyonya besar yang kaya raya. Di sisi lain, Dimas mengenakan kemeja batik lengan panjang yang rapi. Meskipun terlihat gagah, wajahnya masih menyisakan guratan kecemasan. Kantung matanya terlihat jelas, menandakan ia tidak tidur nyenyak semalam karena dihantui mimpi buruk dikejar polisi. Mereka berdua berangkat menuju sebuah restoran masakan Sunda yang cukup terkenal di pusat kota. Tempat itu dipilih oleh Bu Melinda karena memiliki ruang privat saung-saungan yang tertutup, cocok untuk pembicaraan bisnis yang bersifat rahasia. Di sana, mereka telah membuat janji temu dengan Pak Wira, sang calon pembeli tanah. Pak Wira sudah tiba lebih dulu. Pria berusia 50 tahunan itu duduk dengan tenang sambil menyesap teh hangat. Penampilannya sederhana namun berwibawa, mengenakan kemeja polos dan celana bahan. Namun jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya berharga ratusan juta rupiah. Pak Wira adalah pemain lama di dunia properti. Ia memiliki insting yang tajam seperti hiu yang bisa mencium bau darah dari kejauhan. Ia tahu kapan seseorang sedang berbohong, dan ia tahu kapan sebuah kesepakatan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Ketika Bu Melinda dan Dimas datang, Pak Wira menyambut mereka dengan senyum sopan namun matanya meneliti dari ujung kaki hingga ujung kepala. Ia mempersilakan mereka duduk. Setelah berbasa-basi sebentar menanyakan kabar dan memesan makanan, Bu Melinda yang tidak sabaran segera membuka pembicaraan ke inti masalah. Bu Melinda mulai mengeluarkan jurus dramanya. Dengan wajah yang dibuat sedih, ia bercerita bahwa keluarga mereka sedang ditimpa musibah. Ia mengarang cerita bahwa menantunya, istri Dimas, sedang sakit keras dan butuh biaya pengobatan yang sangat besar di luar negeri. Itulah sebabnya mereka terpaksa menjual aset tanah warisan tersebut dengan harga cepat, alias di bawah harga pasar. Bu Melinda menekankan kata, buat uang, atau Bu berkali-kali untuk memancing ketertarikan Pak Wira. Pak Wira mendengarkan dengan seksama, namun wajahnya tetap datar. Ia tidak mudah termakan cerita sedih. Baginya, bisnis adalah logika, bukan emosi. Ia bertanya mengapa istri Dimas tidak ikut hadir jika memang tanah itu atas namanya. Dimas yang ditanya langsung menjadi gugup. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Dengan suara terbata-bata, Dimas menjawab sesuai skenario ibunya, bahwa istrinya sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Singapura sehingga tidak mungkin pulang, namun sudah memberikan kuasa penuh padanya. Dimas kemudian menyerahkan map berisi sertifikat palsu dan surat kuasa palsu yang sudah disiapkannya. Pak Wira menerima dokumen itu. Suasana hening seketika. Hanya terdengar suara gemericik air dari kolam ikan di samping saung. Pak Wira mengeluarkan kacamata bacanya, lalu mulai memeriksa dokumen itu dengan teliti. Ia meraba kertas sertifikat itu, menerawangnya ke arah cahaya, dan membaca setiap detail tulisan di sana. Jantung Dimas berdegup kencang seolah mau copot. Ia menahan napas, takut Pak Wira akan melempar dokumen itu ke wajahnya dan berteriak penipu. Bu Melinda di sebelahnya juga meremas ujung taplak meja dengan kuat, meski wajahnya berusaha tetap tersenyum manis. Detik-detik itu terasa seperti berjam-jam bagi mereka berdua. Setelah pemeriksaan fisik yang cukup lama, Pak Wira mengangguk pelan. Secara fisik, sertifikat itu terlihat meyakinkan baginya. Ia tidak menemukan cacat fisik yang mencolok. Kertasnya terasa benar, hologramnya ada. Kemudian ia beralih ke surat kuasa. Ia membaca isinya dan melihat tanda tangan di atas materai.
Pak Wira bertanya apakah tanda tangan ini benar asli dari istri Dimas. Dimas dengan cepat mengangguk, berusaha meyakinkan bahwa ia menyaksikan sendiri istrinya menandatangani surat itu sebelum berangkat berobat. Pak Wira menatap mata Dimas tajam-tajam selama beberapa detik, mencoba mencari kebohongan. Dimas yang sudah terlanjur basah, memaksakan diri untuk membalas tatapan itu, berusaha terlihat jujur. Akhirnya, Pak Wira melepaskan tatapannya dan menyandarkan punggungnya ke kursi. Pak Wira berkata bahwa ia tertarik dengan tanah itu karena lokasinya memang strategis. Namun, sebagai prosedur standar perusahaannya, ia tidak bisa melunasi pembayaran sebelum ada pengecekan resmi, checking, di kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN, untuk memastikan tanah itu tidak dalam sengketa atau diblokir. Bu Melinda langsung menyela, mengatakan bahwa mereka butuh uang tunai hari ini juga untuk transfer ke rumah sakit. Terjadi negosiasi yang alot. Bu Melinda mendesak minta pembayaran penuh, atau setidaknya 80% di muka. Pak Wira yang berpengalaman tentu menolak keras. Ia tidak mau mengambil risiko sebesar itu. Akhirnya, setelah tawar-menawar yang cukup tegang, disepakati bahwa Pak Wira akan memberikan uang muka, down payment DP, sebesar 200 juta rupiah hari ini. Sisa pembayarannya akan dilunasi setelah sertifikat selesai dicek oleh notaris dan dinyatakan bersih oleh BPN, yang diperkirakan memakan waktu 2-3 hari kerja. 200 juta rupiah. Angka itu sudah cukup membuat mata Bu Melinda hijau. Itu cukup untuk membayar keinginan awal Bella dan sisanya bisa dipikirkan nanti. Bu Melinda menyenggol kaki Dimas di bawah meja, memberi kode untuk setuju. Dimas pun mengangguk setuju. Pak Wira kemudian mengeluarkan buku cek dan menuliskan nominal 200 juta rupiah. Namun, sebelum menyerahkan cek itu, Pak Wira mengajukan satu syarat mutlak. Sertifikat asli harus ia bawa untuk diserahkan ke notaris kepercayaannya guna proses pengecekan, checking. Bu Melinda sempat ragu sejenak. Menyerahkan sertifikat asli, yang mereka anggap asli, berarti melepaskan pegangan. Tapi melihat lembaran cek di tangan Pak Wira, logikanya tumpul. Ia berpikir, toh sertifikat itu asli, tidak mungkin ada masalah di BPN. Kalaupun dicek, pasti hasilnya valid. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Dengan penuh percaya diri, Bu Melinda mendorong map hijau itu ke arah Pak Wira. Ia berkata, "Silakan dibawa, Pak. Kami orang jujur. Tanah itu aman 100%. Ibu Wira pasti senang Bapak dapat tanah bagus ini." Pak Wira tersenyum tipis, menyimpan map itu ke dalam tas kerjanya, dan menyerahkan cek tunai kepada Dimas. Transaksi tahap pertama selesai. Tangan mereka berjabat. Tangan Pak Wira terasa dingin dan kuat, sementara tangan Dimas basah oleh keringat. Ada rasa lega yang luar biasa di dada Dimas. Ia merasa telah melewati lubang jarum. Ia sudah membayangkan akan segera mencairkan cek itu dan menemui Bella. Setelah Pak Wira pergi meninggalkan restoran dengan mobil mewahnya, Bu Melinda dan Dimas tidak langsung pulang. Mereka memesan makanan tambahan. Kali ini menu yang paling mahal. Mereka merayakan kemenangan semu itu dengan penuh sukacita. Bu Melinda tertawa lepas, memuji-muji kecerdikannya sendiri. Ia berkata bahwa Indira pasti akan kena serangan jantung saat pulang nanti dan tahu tanahnya sudah jadi milik orang lain. Dimas pun ikut tertawa, meski tawanya terdengar hampa. Ia segera mengirim pesan pada Bella. "Sayang, uangnya sudah ada. Besok kita ketemu." Mereka tidak menyadari bahwa di saat yang sama, Pak Wira di dalam mobilnya sedang menelepon notarisnya. Wajah Pak Wira tidak lagi ramah. Ia berbicara dengan nada tegas dan curiga. Ia menginstruksikan notarisnya untuk mengecek sertifikat itu secepat mungkin. Besok pagi-pagi sekali. Ada sesuatu dari gelagat Dimas yang membuatnya tidak nyaman. Pak Wira merasa ada yang disembunyikan. Insting bisnisnya menyuruhnya untuk waspada. Ia tidak tahu bahwa kecurigaannya itu akan membawanya pada penemuan fakta yang mengejutkan, yang akan menyeret Bu Melinda dan Dimas ke dalam jurang kehancuran yang tak terbayangkan. Transaksi gelap itu telah terjadi, namun badai yang sesungguhnya baru saja akan bermula. Uang 200 juta yang mereka pegang hanyalah umpan yang akan menjerat leher mereka sendiri. Matahari baru saja merangkak naik,
menyinari gedung-gedung perkantoran di pusat kota dengan cahaya keemasannya yang hangat. Namun, kehangatan itu sama sekali tidak dirasakan oleh Pak Wira. Sejak bangun tidur, perasaan gelisah yang menyelimuti hatinya semalam tidak kunjung hilang. Sebagai seorang pebisnis properti yang telah memakan asam garam kehidupan, intuisinya jarang sekali meleset. Wajah gugup Dimas dan sikap agresif Bu Melinda saat transaksi kemarin terus terbayang-bayang di benaknya seperti sebuah pertanda buruk yang enggan pergi. Pukul 8 tepat, Pak Wira sudah memarkir mobilnya di halaman kantor notaris dan pejabat pembuat akta tanah, PAT, langganannya. Ia membawa tas kulit hitam berisi dokumen yang diserahkan oleh Bu Melinda kemarin. Langkahnya terburu-buru saat memasuki ruangan berpendingin udara itu. Bau kertas tua dan aroma kopi menyambut indera penciumannya. Ia disambut oleh Pak Herman, notaris senior yang sudah menjadi rekanan bisnisnya selama belasan tahun. Pak Herman, pria berkacamata tebal dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya, tersenyum ramah melihat kedatangan klien prioritasnya. Namun, senyum itu perlahan memudar saat melihat wajah Pak Wira yang kaku dan serius tanpa basa-basi sedikitpun. Pak Wira langsung meletakkan map hijau itu di atas meja kerja Pak Herman yang terbuat dari kayu jati kokoh. Ia meminta Pak Herman untuk memeriksa keaslian sertifikat tersebut sekarang juga, sebelum ia melakukan pelunasan yang nilainya miliaran rupiah. Pak Herman mengangguk mengerti. Ia mengenakan sarung tangan katun putih, sebuah prosedur standar untuk menangani dokumen penting agar tidak rusak oleh minyak dari jari tangan. Dengan hati-hati, Pak Herman mengeluarkan lembaran sertifikat tanah itu dari dalam map. Suasana ruangan menjadi hening seketika. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan suara lembaran kertas yang dibalik perlahan. Pak Herman menyalakan lampu meja belajarnya yang terang, lalu mendekatkan sertifikat itu ke bawah sorotan cahaya. Ia memeriksa hologram lambang Garuda, meraba tekstur kertas, dan meneliti nomor seri yang tertera di sudut halaman. 1 menit berlalu. 2 menit berlalu. Kening Pak Herman mulai berkerut dalam. Ia mengambil sebuah kaca pembesar dari laci mejanya dan meneliti tanda tangan pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ada di halaman pengesahan. Kemudian, ia mengambil sebuah alat pendeteksi uang palsu yang memancarkan sinar ultraviolet. Ia menyinari kertas sertifikat itu. Pak Wira menahan napas, memperhatikan setiap perubahan ekspresi di wajah sahabatnya itu. Jantungnya berdegup semakin kencang ketika melihat Pak Herman menggeleng-gelengkan kepala sambil mendecakkan lidah. Pak Herman mematikan lampu ultravioletnya, lalu melepaskan kacamatanya dan menatap Pak Wira dengan tatapan prihatin yang mendalam. Pak Herman berkata dengan nada rendah namun tegas bahwa Pak Wira harus bersiap mendengar kabar buruk. Pak Wira menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering. Ia bertanya apa yang terjadi. Apakah ada sengketa? Pak Herman menjawab bahwa masalahnya bukan sengketa, melainkan dokumen itu sendiri. Pak Herman menjelaskan bahwa sertifikat yang ada di hadapan mereka ini adalah palsu. Pak Wira terperanjat. Ia setengah bangkit dari kursinya karena kaget. Ia tidak percaya. Ia menyentuh kertas itu dan mengatakan bahwa kertasnya terasa tebal dan asli. Hologramnya pun berkilau. Pak Herman tersenyum kecut. Ia menjelaskan bahwa teknologi percetakan zaman sekarang sudah sangat canggih. Penipu bisa menggunakan kertas impor berkualitas tinggi yang teksturnya mirip kertas dokumen negara. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dipalsukan dengan sempurna. Serat kertas khusus yang hanya berpendar di bawah sinar ultraviolet dengan pola tertentu, dan kode mikroskopis yang tertanam di dalam kertas resmi keluaran negara. Sertifikat ini, menurut Pak Herman, tidak memiliki pendaran cahaya yang seharusnya ada. Ini hanyalah hasil cetak digital resolusi sangat tinggi yang kemudian dilaminating dengan sangat rapi. Darah Pak Wira mendidih seketika. Wajahnya memerah menahan amarah yang meledak-ledak di dalam dadanya. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak. Ia, Pak Wira, pengusaha properti kawakan yang disegani, baru saja ditipu mentah-mentah oleh seorang ibu tua dan anak laki-lakinya yang terlihat lugu. Uang 200 juta rupiah yang ia berikan kemarin sebagai uang muka melintas di kepalanya. Itu bukan uang kecil, bahkan bagi orang kaya sepertinya. Namun, yang lebih menyakitkan daripada kerugian materi adalah rasa malu karena telah diperdaya. Pak Herman menyarankan agar Pak Wira segera memblokir sertifikat asli di Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan
Meskipun ia yakin 99% bahwa ini palsu. Namun, Pak Wira punya rencana lain. Ia tidak butuh konfirmasi lebih lanjut untuk tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan kriminal. Ia segera meminta staf notaris untuk memfotokopi sertifikat palsu itu dan melegalisirnya sebagai barang bukti bahwa ia pernah menerima dokumen tersebut. Sertifikat fisiknya ia masukkan kembali ke dalam map dengan kasar. Tanpa membuang waktu, Pak Wira keluar dari kantor notaris dengan langkah lebar. Ia masuk ke dalam mobilnya dan membanting pintu dengan keras. Sopir pribadinya sampai terlonjak kaget melihat kemarahan majikannya. Pak Wira memerintahkan sopirnya untuk menuju kantor kepolisian resor kota, Polresta, secepat mungkin. Ia tidak akan membiarkan penipu-penipu itu menikmati uangnya barang satu hari pun. Di dalam perjalanan menuju kantor polisi, Pak Wira menelepon pengacara pribadinya. Dengan suara bergetar karena emosi, ia menceritakan kronologi penipuan yang dialaminya. Ia menginstruksikan pengacaranya untuk menyiapkan pasal berlapis, penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen negara. Ia ingin Bu Melinda dan Dimas membusuk di penjara. Ia tidak peduli jika mereka menangis darah sekalipun, hukum harus ditegakkan. Sesampainya di kantor polisi, Pak Wira langsung menuju sentra pelayanan kepolisian terpadu, SPKT. Karena ia datang bersama pengacara terkenalnya, laporannya segera diproses dengan prioritas. Di ruang penyidik, Pak Wira menyerahkan semua bukti yang ia miliki, sertifikat palsu itu, bukti transfer pencairan cek uang muka senilai 200 juta rupiah yang ternyata sudah dicairkan oleh Dimas pagi ini juga, berdasarkan notifikasi bank. Dan rekaman CCTV restoran tempat mereka bertransaksi yang ia minta secara paksa dari manajer restoran tadi lewat telepon. Penyidik kepolisian, seorang perwira muda yang cerdas, memeriksa sertifikat itu sejenak dan langsung setuju dengan penilaian notaris. Ia mengatakan bahwa ini adalah kasus serius karena melibatkan pemalsuan dokumen negara dan kerugian materi yang besar. Polisi segera membuat berita acara pemeriksaan, BAP, awal. Pak Wira dimintai keterangan sebagai korban pelapor. Saat ditanya di mana keberadaan terlapor saat ini, Pak Wira teringat percakapan di restoran kemarin. Bu Melinda sempat keceplosan mengatakan bahwa setelah uang cair, mereka akan merayakannya dengan berbelanja perhiasan dan makan enak di sebuah pusat perbelanjaan elit di tengah kota, karena calon istri baru Dimas, Bella, ingin membeli cincin pertunangan. Polisi segera membentuk tim. Mereka melacak posisi ponsel Dimas melalui sinyal provider. Benar saja, sinyal menunjukkan bahwa Dimas berada di sebuah mall besar, tepatnya di area restoran mewah di lantai atas. Perintah penangkapan segera turun. Tim buru sergap, Buser, bergerak cepat dengan menggunakan 2 mobil. Pak Wira diminta menunggu di kantor polisi, namun ia bersikeras ingin ikut, meski hanya menunggu di mobil, karena ia ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri saat para penipu itu diringkus. Sementara itu, di sebuah restoran Jepang mewah di dalam mall, suasana sangat kontras dengan ketegangan yang dialami Pak Wira. Bu Melinda, Dimas, dan Bella sedang duduk mengelilingi meja yang penuh dengan makanan mahal. Sushi, sashimi, wagyu, semuanya tersaji melimpah. Bella tertawa manja sambil memamerkan cincin berlian baru yang melingkar di jari manisnya, hasil dari uang muka penjualan tanah yang baru saja cair. Bu Melinda tersenyum lebar, merasa menjadi ibu yang paling sukses di dunia karena berhasil mengabulkan keinginan anaknya. Dimas pun tampak lega, beban ketakutannya sesaat terlupakan oleh euforia belanja dan makanan enak. Mereka tidak sadar bahwa di luar sana, sirene mobil polisi sedang meraung-raung, mendekat untuk mengakhiri pesta pora mereka yang dibangun di atas pondasi kebohongan. Restoran Jepang itu sedang ramai pengunjung saat jam makan siang. Aroma daging panggang dan kuah sabu-sabu memenuhi udara, bercampur dengan gelak tawa dan percakapan para pengunjung yang menikmati hidangan. Di meja nomor 12, yang terletak di dekat jendela besar dengan pemandangan kota, Bu Melinda sedang mengangkat gelas jus jeruknya tinggi-tinggi, mengajak bersulang. Untuk masa depan Dimas dan Bella yang cerah. Dan untuk kepergian si benalu Indira. Seru Bu Melinda dengan suara yang cukup keras, tidak peduli pada tatapan beberapa pengunjung di meja sebelah. Bella menyambut gelas itu dengan senyum lebar yang memperlihatkan deretan giginya yang putih. Makasih ya, Ibu mertua sayang.
Bella janji bakal jadi istri yang nurut dan bikin ibu senang terus. Nanti kalau sisa pelunasan tanahnya sudah cair, kita liburan ke luar negeri ya, Bu? Dimas ikut tersenyum, meski ada sedikit rasa tidak nyaman setiap kali nama Indira disebut. Namun, melihat wajah cantik Bella yang berbinar-binar, ia menepis rasa bersalah itu. Ia berpikir bahwa Indira adalah wanita kuat. Dia pasti bisa bertahan hidup sendiri tanpa dirinya. Sedangkan Bella, wanita rapuh ini membutuhkannya. Uang 200 juta di tas Dimas sudah berkurang 50 juta untuk membeli cincin dan mentraktir makan. Namun sisanya masih cukup banyak untuk bersenang-senang beberapa minggu ke depan. Tiba-tiba, suasana di pintu masuk restoran berubah riuh. Beberapa pelayan tampak menyingkir dengan wajah kaget. 4 orang pria berbadan tegap mengenakan jaket kulit dan pakaian preman, namun dengan lencana kepolisian yang tergantung di leher, melangkah masuk dengan tatapan tajam menyapu seluruh ruangan. Di belakang mereka, 2 polisi berseragam lengkap mengikuti dengan membawa tongkat dan borgol. Musik latar restoran yang tenang seolah berhenti mendadak. Para pengunjung terdiam. Sendok dan garpu berhenti di udara. Mata semua orang tertuju pada rombongan aparat penegak hukum itu. Jantung Dimas seakan berhenti berdetak saat melihat salah satu polisi itu menunjuk ke arah meja mereka. Itu targetnya, ucap salah satu anggota polisi berpakaian preman. Mereka bergerak cepat mengepung meja nomor 12. Bu Melinda yang sedang menggigit udang tempura ternganga kaget. Udangnya jatuh kembali ke piring. Bella memucat. Tangannya yang memegang sumpit gemetar hebat. Dimas terpaku di kursinya. Keringat dingin langsung membanjiri punggungnya dalam hitungan detik. Seorang polisi yang memimpin operasi itu, Inspektur Haryo, berdiri tegak di hadapan mereka. Dengan suara lantang dan tegas yang menggema di seluruh restoran, ia bertanya, "Apakah benar ini dengan saudara Dimas Anggara dan saudari Melinda?" Dimas tidak sanggup menjawab. Lidahnya keluh seolah tak bertulang. Bu Melinda, dengan sisa-sisa keberaniannya yang bodoh, mencoba berdiri dan memasang wajah garang. "Benar, saya Melinda. Ada apa ini, Pak? Bapak tidak sopan sekali mengganggu orang makan. Kami ini orang terhormat." Inspektur Haryo tidak terpengaruh sedikit pun oleh gertakan itu. Ia mengeluarkan selembar kertas dari saku jaketnya dan membentangkannya. "Kami dari kepolisian. Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama saudara Dimas dan saudari Melinda atas dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen yang dilaporkan oleh Bapak Wira." Kata penipuan dan pemalsuan berdengung di telinga Bu Melinda seperti ledakan bom. Wajahnya yang tadi merah karena marah kini berubah pucat pasi seperti mayat. "Bohong. Itu fitnah. Tanah itu tanah anak saya. Sertifikatnya asli," teriak Bu Melinda histeris. Suaranya melengking membuat ngilu telinga. "Silakan jelaskan di kantor polisi. Saudara berhak diam dan didampingi pengacara." Borgol mereka. Perintah Inspektur Haryo kepada anak buahnya. 2 polisi berseragam maju. Mereka menarik tangan Dimas yang lemas ke belakang punggungnya. Bunyi, klik. Logam beradu dengan logam terdengar mengerikan saat borgol mengunci pergelangan tangan Dimas. Dimas hanya bisa menunduk pasrah. Air mata ketakutan mulai mengalir di pipinya. Ia tidak pernah membayangkan akan berakhir seperti ini. Sementara itu, Bu Melinda memberontak hebat saat tangannya hendak diborgol. Ia meronta-ronta, menendang kaki meja hingga gelas-gelas minuman tumpah membasahi pakaian mahalnya. "Lepaskan saya. Saya bukan penjahat. Kalian salah tangkap. Ini pasti ulah menantu durhaka itu. Indira, kurang ajar kamu," racau Bu Melinda, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Polisi terpaksa menggunakan sedikit tenaga ekstra untuk menahan Bu Melinda. Akhirnya, kedua tangan wanita tua itu berhasil dikunci di belakang punggung. Penampilannya yang tadi pagi anggun baknyonya besar, kini berantakan. Rambut sanggulnya miring, kebaya mahalnya basah oleh tumpahan kuah sabu-sabu, dan wajahnya basah oleh air mata kemarahan. Bella, yang sejak tadi dia mematung, mencoba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dengan perlahan, ia mencoba bangkit dari kursinya dan melangkah mundur, berniat kabur meninggalkan kekacauan itu.
Ia berpikir bahwa namanya tidak disebut dalam surat penangkapan, jadi ia bisa selamat. Namun, langkahnya terhenti oleh tangan kekar seorang polisi wanita yang baru saja bergabung. "Mau kemana, Mbak? Anda juga ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan sebagai saksi yang menikmati hasil kejahatan. Cincin di jari Anda itu bisa jadi barang bukti," ucap polisi wanita itu tegas. Bella menangis meraung-raung. "Saya nggak tahu apa-apa, Pak. Saya cuma pacarnya. Saya ditipu juga sama mereka. Katanya mereka orang kaya." Bella berteriak sambil menunjuk-nunjuk Dimas dan Bu Melinda, mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Hati Dimas hancur berkeping-keping melihat wanita yang ia puja-puja ternyata langsung membuangnya begitu ada masalah. Adegan penangkapan itu menjadi tontonan gratis bagi seluruh pengunjung mal. Banyak dari mereka yang mengeluarkan ponsel dan merekam kejadian itu. Kilatan lampu kamera ponsel menyilaukan mata. Video penangkapan, ibu-ibu sosialita dan anaknya, itu dipastikan akan viral di media sosial dalam hitungan jam. Rasa malu yang dirasakan Dimas begitu hebat, hingga ia berharap tanah membelah dan menelannya saat itu juga. Mereka bertiga digelandang keluar dari restoran dengan kawalan ketat. Sepanjang jalan menuju lobi mal, Bu Melinda terus berteriak-teriak memaki polisi dan menyebut nama Pak Wira sebagai penipu, membuat orang-orang di koridor mal menyingkir ketakutan sekaligus penasaran. Mereka dimasukkan ke dalam mobil polisi yang diparkir di lobi utama. Pak Wira, yang duduk di dalam mobilnya sendiri tak jauh dari sana, menyaksikan semuanya dengan tatapan dingin. Ponsel Indira berdering tepat saat ia baru saja menyelesaikan presentasi di hadapan Dewan Direksi kliennya di luar kota. Nama, Inspektur Haryo Polresta, tertera di layar. Indira menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungnya yang sedikit berpacu bukan karena takut, melainkan karena antisipasi akan momen yang telah ia tunggu-tunggu. Ia meminta izin keluar ruangan sebentar untuk mengangkat panggilan itu. Suara tegas dari seberang sana mengabarkan berita yang sudah ia prediksi. Penangkapan telah dilakukan, dan para pelaku kini sedang dalam proses pemeriksaan intensif. Polisi meminta kehadirannya segera untuk memberikan keterangan tambahan dan memverifikasi barang bukti, mengingat ia adalah pemilik sah dari objek yang disengketakan. Indira segera mengemasi barang-barangnya. Ia membatalkan sisa jadwal kerjanya hari itu dengan alasan urusan keluarga yang mendesak. Alasan yang ironisnya sangat benar. Dalam perjalanan pulang menuju kota tempat tinggalnya, Indira tidak menyalakan musik di mobilnya. Ia membiarkan keheningan menemaninya, membiarkan otaknya memutar kembali semua perlakuan buruk yang ia terima selama 3 tahun terakhir. Hinaan Bu Melinda tentang masakannya, tatapan merendahkan karena ia wanita karir, hingga pengkhianatan Dimas yang diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain. Semua itu menjadi bahan bakar yang memperkuat tekadnya. Tidak ada setetes pun air mata yang jatuh. Air matanya sudah kering sejak malam ia menemukan rencana busuk mereka. Kini, yang tersisa hanyalah dinginnya logika dan keinginan untuk menegakkan keadilan bagi dirinya sendiri. Sesampainya di kantor polisi, hari sudah beranjak sore. Langit berwarna jingga kemerahan, seolah ikut membakar suasana hati orang-orang yang ada di dalam gedung kusam itu. Indira melangkah masuk dengan anggun. Ia mengenakan setelan blazer putih bersih yang membalut tubuhnya dengan pas, kontras dengan suasana kantor polisi yang hiruk-pikuk, penuh asap rokok, dan aura keputusasaan. Petugas piket yang melihatnya segera mengarahkan Indira ke ruang penyidik. Di sana, ia bertemu dengan Pak Wira yang masih terlihat emosional, sedang berbicara dengan pengacaranya. Pak Wira menatap Indira dengan tatapan campur aduk, antara marah karena terseret masalah keluarga ini, dan kagum melihat ketenangan wanita itu. Indira menyalami Pak Wira dengan sopan dan meminta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Ia menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak tahu menahu soal transaksi itu sampai semuanya terjadi. Pak Wira, yang pada dasarnya orang bijak, mengangguk mengerti. Ia tahu siapa korban sesungguhnya di sini. Ia menepuk bahu Indira pelan, menyiratkan dukungan agar wanita itu kuat menghadapi apa yang akan ia lihat selanjutnya. Setelah memberikan keterangan singkat kepada penyidik dan menyerahkan bukti kepemilikan asli berupa surat keterangan dari bank tentang penyimpanan dokumen di Safe Deposit Box, Indira meminta izin untuk menemui para tersangka. Penyidik mengizinkan,
namun mengingatkan agar Indira menjaga jarak aman karena emosi tersangka, terutama Bu Melinda, sedang sangat tidak stabil. Indira dipandu menuju area sel tahanan sementara yang terletak di bagian belakang gedung. Aroma pembersih lantai yang menyengat bercampur dengan bau keringat dan lembab menyambut indera penciumannya. Lorong itu remang-remang, dibatasi oleh jeruji besi yang dingin. Di salah satu sel khusus wanita, Indira melihat sosok itu. Bu Melinda. Penampilan wanita yang biasanya selalu rapi dengan sanggul paripurna itu kini hancur lebur. Bu Melinda duduk meringkuk di sudut sel yang beralaskan tikar tipis. Kebaya mahalnya kusut dan kotor. Rambutnya acak-acakan seperti orang gila, dan matanya bengkak merah. Begitu melihat siluet Indira mendekat di balik jeruji, Bu Melinda langsung melompat bangun. Ia berlari menerjang jeruji besi, mencengkeram batangan logam itu dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. "Indira, kau!" teriak Bu Melinda dengan suara parau yang menyayat hati. "Dasar menantu durhaka. Kau yang merencanakan semua ini, kan? Kau sengaja menjebak kami." Indira berdiri tenang sekitar 1 meter di depan jeruji. Wajahnya datar, tanpa ekspresi kebencian maupun belas kasihan. Ia menatap mertuanya seperti menatap orang asing yang baru pertama kali ia temui. Di sel sebelah yang terpisah dinding, terdengar suara Dimas yang memanggil-manggil nama Indira dengan nada memohon. Suara Dimas terdengar sangat menyedihkan, penuh isak tangis ketakutan. Namun, Indira memilih untuk fokus pada Bu Melinda terlebih dahulu, sumber dari segala keruwetan dalam rumah tangganya. "Menjebak?" tanya Indira dengan nada suara yang tenang namun menusuk. "Siapa yang menyuruh ibu mencuri di lemari saya? Siapa yang menyuruh ibu memalsukan tanda tangan saya? Dan siapa yang menyuruh ibu menjual tanah warisan ayah saya demi membiayai pelakor itu?" Bu Melinda terdiam sejenak. Namun egonya yang setinggi langit menolak untuk kalah. "Itu harta anakku juga. Dimas suamimu. Wajar kalau dia pakai hartamu. Kau itu istri pelit. Istri pembangkang. Kalau kau kasih uang itu baik-baik, aku tidak perlu mengambilnya diam-diam. Ini semua salahmu." Indira tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Bu Melinda meremang. "Ibu masih belum sadar juga, ya? Ibu pikir sertifikat yang ibu curi dengan bangga itu asli? Ibu pikir saya sebodoh itu meninggalkan dokumen bernilai miliaran di lemari kayu yang kuncinya gampang dibobol tukang kunci pinggir jalan?" Mata Bu Melinda membelalak. Napasnya tercekat. Bayangan saat ia menemukan sertifikat itu, teksturnya, hologramnya, semuanya berputar di kepalanya. "Jangan bohong kau. Itu asli. Aku sudah pegang sendiri. Kertasnya tebal. Ada cap Garudanya." Indira melangkah selangkah lebih dekat, menatap langsung ke dalam manik mata mertuanya yang mulai digerogoti keraguan. "Zaman sekarang teknologi sudah canggih, Bu. Percetakan digital bisa membuat apa saja terlihat nyata. Kertas yang ibu curi itu hanyalah high quality print yang dilaminating. Cuma kertas sampah yang saya taruh di sana sebagai umpan tikus. Dan ternyata, tikusnya besar sekali." Kalimat itu menghantam Bu Melinda telak di ulu hati. Kakinya lemas seketika. Ia merosot jatuh ke lantai sel yang dingin. Mulutnya menganga, mencoba mencerna kenyataan bahwa ia telah mempertaruhkan nama baik, kebebasan, dan masa depannya hanya demi selembar kertas palsu. Ia ditangkap, dipermalukan, dan akan dipenjara karena mencuri sesuatu yang bahkan tidak memiliki nilai hukum. Ironi itu begitu pahit hingga rasanya seperti racun yang menyebar ke seluruh tubuhnya. "Sertifikat asli aman kok, Bu," lanjut Indira dengan nada santai, seolah sedang membicarakan cuaca. "Sudah ada di safe deposit box bank sejak minggu lalu, jauh sebelum ibu panggil tukang kunci itu. Jadi, transaksi ibu dengan Pak Wira itu batal demi hukum karena objeknya fiktif, tapi tindak pidana penipuannya sudah terjadi sempurna. Ibu menerima uang DP 200 juta atas dasar kebohongan." Dari sel sebelah, suara tangis Dimas semakin kencang. "Dira, maafin Mas. Dira, Mas nggak tahu. Mas dipaksa ibu. Tolong Mas, Dira." Indira menoleh sekilas ke arah sel Dimas, namun tidak beranjak mendekat.
Ia kembali menatap Bu Melinda yang kini menatapnya dengan pandangan kosong, seolah jiwanya telah terbang. Selamat menikmati Hotel Prodeo, Bu. Ucap Indira menutup pembicaraan itu. Di sini ibu tidak perlu repot-repot menyuruh saya masak lagi. Makanannya sudah disiapkan negara. Gratis. Semoga ibu betah. Indira membalikan badannya. Langkah kakinya terdengar tegas mengetuk lantai koridor saat ia berjalan menjauh. Di belakangnya, terdengar jeritan frustrasi Bu Melinda yang memecah keheningan penjara. Wanita tua itu meraung, memaki, lalu menangis, memukuli jeruji besi dengan sia-sia. Penyesalan itu datang menghantam seperti ombak besar. Namun tembok penjara terlalu kokoh untuk ditembus oleh air mata. Indira tidak menoleh lagi. Ia berjalan terus menuju cahaya terang di ujung lorong, meninggalkan masa lalu kelamnya terkurung di dalam kegelapan sel tahanan. Baginya, ini bukan sekadar balas dendam. Ini adalah pembebasan diri dari belenggu toksik yang selama ini mencekik hidupnya. 3 hari telah berlalu sejak penangkapan yang menghebohkan itu. Berita tentang mertua dan anak tipu pengusaha properti demi nikah lagi sempat menjadi berita viral di beberapa akun media sosial lokal, meskipun nama-namanya disamarkan. Namun bagi lingkungan tetangga dan kerabat, identitas mereka sudah menjadi rahasia umum. Rasa malu itu lebih menyakitkan daripada hukuman fisik apapun. Rumah Indira yang biasanya sepi kini sering dilewati orang-orang yang penasaran, ingin melihat tempat kejadian perkara di mana drama keluarga itu bermula. Proses hukum berjalan dengan cepat karena bukti-bukti yang diserahkan Pak Wira dan Indira sangat lengkap dan tak terbantahkan. Bu Melinda ditetapkan sebagai tersangka utama dengan pasal berlapis, pencurian dalam keluarga, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Dimas, meskipun awalnya hanya ikut-ikutan, tetap tidak bisa lepas dari jerat hukum. Perannya dalam memalsukan tanda tangan Indira di atas materai dan menerima aliran dana ke rekening pribadinya membuatnya ditetapkan sebagai tersangka turut serta. Ancaman hukuman penjara di atas 4 tahun membayangi masa depan mereka. Siang itu, Indira kembali datang ke kantor polisi. Kali ini bukan untuk berkunjung, melainkan untuk memenuhi panggilan penyidik dalam rangka mediasi tahap awal, sebuah prosedur standar sebelum berkas dilimpahkan ke kejaksaan, meskipun peluang damai sangat kecil mengingat kerugian yang dialami Pak Wira cukup besar. Di sebuah ruangan pertemuan yang dibatasi kaca, Indira duduk berhadapan dengan Dimas. Bu Melinda tidak dihadirkan di ruangan yang sama karena kondisinya drop dan harus dirawat di klinik tahanan, akibat tekanan darah tinggi yang melonjak drastis. Kondisi Dimas terlihat sangat memprihatinkan. Wajahnya tirus, rambutnya kusam dan berminyak, dan seragam tahanan berwarna oranye yang dikenakannya terlihat kedodoran. Lingkaran hitam di bawah matanya menandakan ia tidak bisa tidur nyenyak selama berhari-hari. Ketika melihat Indira masuk, mata Dimas langsung berkaca-kaca. Ia tampak seperti anak kecil yang tersesat dan ketakutan, jauh dari sosok suami yang dulu sering bersikap dingin dan abai. Begitu petugas mengizinkan mereka berbicara, Dimas langsung menjatuhkan dirinya dari kursi. Ia berlutut di lantai, bersujud di dekat kaki Indira. Tangan-tangannya yang gemetar mencoba meraih ujung celana Indira. Namun Indira menarik kakinya mundur, menjaga jarak. "Dira, ampuni Mas, Dira," isak Dimas dengan suara serak. Mas hilaf, tolong cabut laporannya. Dira, Mas nggak kuat di sini. Mas takut." Indira menatap suaminya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa iba, tentu saja, karena bagaimanapun laki-laki ini pernah menjadi orang yang ia cintai. Namun, rasa sakit akibat pengkhianatan itu jauh lebih dominan. Bayangan Dimas yang tertawa bahagia bersama Bella di restoran mewah saat dirinya banting tulang bekerja, masih terekam jelas di benaknya. "Bangun, Mas. Jangan mempermalukan dirimu sendiri lebih jauh lagi," ucap Indira dingin. Dimas mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. "Dira, tolong Mas. Mas janji akan berubah. Mas akan putusin Bella. Mas nggak akan hubungi dia lagi. Mas akan jadi suami yang baik buat kamu. Kita mulai lagi dari awal, ya? Tolong bicara sama Pak Wira. Ganti rugi uangnya pakai tabungan Mas, atau jual saja mobil Mas. Asal ibu dan Mas bisa bebas."
Indira menghela napas panjang, menggelengkan kepalanya perlahan. Kepolosan, atau lebih tepatnya kebodohan, Dimas dalam memandang masalah ini sungguh luar biasa. Ia pikir ini sekadar masalah uang yang bisa diselesaikan dengan ganti rugi. Ia lupa bahwa ada harga diri yang terluka dan hukum negara yang telah dilanggar. Mas pikir ini cuma soal uang? Tanya Indira. Suaranya mulai meninggi. Ini soal kepercayaan, Mas. Kamu dan ibumu bersekongkol mencuri asetku. Aset yang dijaga almarhum ayahku puluhan tahun. Kalian mau jual itu cuma buat memuaskan nafsu kalian. Buat modal nikah kamu sama perempuan itu. Kamu sadar nggak betapa jahatnya itu? Dimas terdiam. Bibirnya bergetar. Itu karena ibu. Ibu terus maksa Mas. Mas nggak berani lawan ibu. Berhenti menyalahkan ibumu. Potong Indira tegas. Kamu itu laki-laki dewasa. Mas. Kepala keluarga. Harusnya kamu punya pendirian. Kalau kamu tahu itu salah, harusnya kamu larang, bukan malah ikut-ikutan, apalagi sampai belajar memalsukan tanda tanganku. Kamu menikmati prosesnya, kan? Kamu menikmati bayangan hidup enak sama Bella, kan? Dimas tertunduk, tidak bisa membantah. Memang benar, saat itu ia terbutakan oleh nafsu dan iming-iming masa depan semu. Dan soal mencabut laporan, lanjut Indira, nadanya kembali tenang namun tegas. Laporan ini dibuat oleh Pak Wira. Dia korban penipuan kalian. Dia merasa dihina karena kalian kasih dokumen palsu. Aku tidak punya hak untuk memaksa dia mencabut laporan. Dan kalaupun aku bisa, aku tidak mau melakukannya. Aku tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun untuk menebus orang-orang yang sudah berniat menghancurkan hidupku. Tapi ibu, Dira, ibu sudah tua. Masa ibu harus mati di penjara? Dimas mencoba menggunakan kartu terakhirnya. Rasa kasihan. Ibu kamu yang memilih jalan ini, Mas. Dia yang panggil tukang kunci. Dia yang terima uangnya. Setiap perbuatan ada konsekuensinya. Mungkin penjara adalah tempat terbaik buat ibu belajar merenung. Tempat di mana dia tidak bisa lagi mengatur hidup orang lain semaunya. Jawab Indira tanpa keraguan. Waktu kunjungan habis. Petugas memberi kode bahwa Dimas harus segera kembali ke sel. Dimas menangis histeris, memohon-mohon agar tidak ditinggalkan. Ia berteriak-teriak memanggil nama Indira saat petugas menyeretnya pergi. Pemandangan itu sungguh menyedihkan. Namun Indira tetap duduk tegak di kursinya. Ia tidak menoleh. Ia menunggu sampai suara teriakan Dimas menghilang di balik pintu besi yang berat. Setelah suasana tenang, Indira bangkit berdiri. Ia merapikan blazernya, mengambil tas kerjanya, dan berjalan keluar ruangan. Di lobi, ia bertemu dengan pengacara Pak Wira. Mereka berjabat tangan singkat. Indira menyampaikan bahwa ia mendukung penuh proses hukum yang berjalan dan siap memberikan kesaksian kapanpun dibutuhkan di pengadilan nanti. Keluar dari kantor polisi, matahari bersinar terik. Namun udara terasa sangat segar bagi Indira. Ia mengambil ponselnya, menghubungi nomor pengacara perceraian yang sudah ia riset sebelumnya. Halo, Pak. Saya Indira. Saya ingin mendaftarkan gugatan cerai. Ya, berkasnya sudah saya siapkan. Alasannya sudah sangat kuat. Tindak pidana terhadap istri dan perselingkuhan. Tolong diproses secepatnya. Indira menutup telepon dengan perasaan lega yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya seolah terangkat sepenuhnya. Ia masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan mulai melaju membelah jalanan kota. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, ia akan menjalaninya sendiri, dengan kepala tegak, tanpa benalu yang menggerogoti hidupnya lagi. Penyesalan Dimas dan Bu Melinda sudah terlambat, dan bagi Indira, pintu maaf itu sudah tertutup rapat, dikunci ganda, dan kuncinya telah ia buang jauh-jauh ke dasar lautan.